Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi pada malam hari ini dimulai, kami mohon umat untuk mematikan atau menonaktifkan handphone selama misa berlangsung. Sebagai informasi, seluruh rangkaian misa Pekan Suci di Stasi Maguwo ini dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Umat yang hadir telah melakukan cek suhu badan, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap mengenakan masker selama misa berlangsung. Untuk menghindari potensi penyebaran penyakit, pembaruan janji baptis pada perayaan Ekaristi Sabtu Vigili ini tidak disertai dengan percikan air. Dan pada saat umat memadamkan lilin, dimohon untuk memadamkan dengan atakan kertas masing-masing, bukan dengan ditiup. Setelah misa selesai, umat yang duduk di dalam gereja, kami mohon untuk bersabar dan menunggu umat yang duduk di luar gereja meninggalkan area gereja terlebih dahulu, supaya menghindari terjadinya kerumunan. Kami mohon umat untuk selalu mengikuti arahan petugas, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam ini kita bersama-sama akan mengungkapkan kembali iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Dia yang menang atas dosa, berani berkorban untuk menebus dosa kita. Itulah kurban salib Kristus. Malam ini kita juga akan menghadirkan Kristus, Sang Cahaya Dunia, sebagai simbol kasih-Nya kepada kita, yaitu melayani dengan kasih dan cinta. Kita juga diajak mengingat kembali janji baptis kita sebagai tanda kemenangan atas dosa dan berkat sakramen permandian yang sudah kita terima. Perayaan Sabtu Vigili pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Adrianus Maradio PR dari Vikep Jogja Timur. Marilah kita persiapkan diri untuk mengikuti perayaan upacara cahaya. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para suster dan para saudara yang terkasih, pada malam yang suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan, sambil mendengarkan sabdanya,
dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Allah yang Maha Mulia, dengan perantaraan Kristus, Engkau telah menganugerahi kami cahaya api kemuliaan-Mu. Kami mohon, sucikanlah dan berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Amin. Kristus cahaya dunia, syukur
Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Bersoraklah para malaikat di surga, halukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kami. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mata pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sesembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa,
dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa
pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Lilin umat mohon dipadamkan. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara sederhana dan singkat, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun,
kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, pada Allah segala dewata, pada Tuhan segala penguasa. Hanya Dia mengerjakan karya dengan arif menciptakan langit, membentangkan bumi di atas langit. Penerang yang besar dibuatnya, surya yang menguasai siang, bulan bintang cahaya yang membunuh anak sulung Mesir, dan membebaskan umat Israel. Dengan tangan kuat dan lengan perkasa, Dia yang membelah laut merah
yang menyeberangkan umat Israel dan menumpas Firaun dan laskarnya. Yang memimpin umatnya ke padang gurun. Kerajaan besar ditaklukkannya. Raja-raja masyhur dibunuhnya. Diberikannya tanah mereka. Kepada Israel hamba-Nya. Kemalangan kita diindahkannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pembebas kita dari penindasan dan segala makhluk diberinya Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami diperbaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata,
kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu bapak, saudara-saudari, para suster dan para bruder yang terkasih, Paskah adalah perjalanan dari gelap menuju ke terang. Paskah adalah perjalanan dari situasi kondisi keputusasaan berubah menjadi situasi kondisi penuh dengan pengharapan. Paskah
adalah sebuah perjalanan dari situasi kondisi penuh dengan ketakutan berubah menjadi tidak takut. Paskah adalah sebuah perjalanan dari kekhawatiran, kecemasan menjadi situasi penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kedamaian. Gambaran Paskah macam itu nampak jelas dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran. Bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, menyeberang lewat Laut Merah. Mereka berada dalam situasi penuh dengan kegelapan. Mereka berada dalam situasi penuh dengan kecemasan. Mereka berada dalam situasi penuh dengan ketakutan. Namun dalam situasi macam itu, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa menyertai mereka lewat tangan Musa, sehingga Laut Merah terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa lewat jalan yang kering di antara belahan laut itu dan selamat. Sehingga apa yang terjadi, bangsa Israel akhirnya bersyukur kepada Tuhan, pada Allah segala dewata, pada Tuhan segala penguasa, seperti yang kita dengarkan dalam Mazmur tanggapan. Oleh karena itu, pada malam Vigili Paskah ini, yang pertama kita diajak untuk mensyukuri karya keselamatan Allah yang memuncak dalam diri Yesus Kristus. Ia rela wafat, namun ia bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini juga mengingatkan kita akan baptisan yang telah kita terima. Baptisan berarti kita yang berada dalam kondisi dosa. Dengan baptisan itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini adalah Paskah. Maka pada malam Vigili Paskah selalu ada yang namanya pembaharuan janji baptis. Kita diajak untuk menjadi manusia Paskah. Maka Paskah bukan sekedar kebangkitan iman, tetapi Paskah juga menjadi pengalaman kebangkitan kemanusiaan. Karena pada dasarnya Paskah adalah perjalanan dari kematian menuju kehidupan. Maka menjadi manusia Paskah adalah manusia yang terus-menerus dalam hidupnya diajak untuk senantiasa mengembangkan budaya kehidupan. Kita disadarkan seminggu yang lalu peristiwa bom yang ada di Makassar. Di situ kita melihat bagaimana situasi mencekam. Tetapi ditegaskan dalam situasi macam itu, kita diajak untuk tidak takut. Ada sementara orang yang hidupnya cenderung mengembangkan budaya kematian dengan alasan apapun. Tetapi kita semua diajak untuk mengembangkan budaya kehidupan itu di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat serta tempat kita bekerja. Wujud konkret budaya kehidupan adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak saling memaki. Itu adalah budaya kehidupan. Maka kalau dalam bacaan Injil hari ini
para wanita yang melihat seorang pemuda, lalu dikatakan jelas bahwa mereka diajak untuk kembali, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Seakan-akan jauh dari Golgota Yerusalem, mereka diajak untuk ke Galilea. Ada apa ini? Galilea adalah tempat di mana para murid menyampaikan komitmennya untuk menjadi Rasul Kristus. Di Galilea itulah para murid mengikuti Yesus secara total. Maka kalau dikatakan supaya mereka pergi ke Galilea untuk melihat Yesus, artinya mereka diajak untuk menemukan, melihat Yesus di dalam keseharian. Ketika mereka bekerja, di situ Yesus hadir dan meneguhkan mereka. Maka kita sebagai manusia Paskah diajak untuk kembali ke Galilea kita masing-masing. Galilea kita itu di mana? Galilea kita adalah keluarga kita. Keluarga kita itu Galilea, tempat iman bertumbuh dan berkembang. Keluarga adalah tempat persemaian benih-benih iman, dan di situ diharapkan benih-benih itu terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk kembali ke Galilea, kembali ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita tinggal, ke tempat kita bekerja. Disitulah kita diajak untuk mengembangkan budaya kehidupan. Semoga Paskah yang kita rayakan dan sungguh kita rindukan, mengingat tahun 2020 kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama, live streaming. Kita sedikit diberikan kelonggaran, sekalipun protokol kesehatan harus tetap kita jalankan dengan ketat. Kita patut bersyukur akan perayaan Paskah malam ini, dan kita diajak wujud konkret manusia-manusia yang mengembangkan budaya kehidupan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Itu adalah mengembangkan budaya kehidupan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian. Ini adalah budaya kehidupan yang terus-menerus harus kita usahakan. Bahkan nanti ketika ibu bapak, saudara-saudari akan menerima vaksinasi COVID-19, ikuti. Ini adalah budaya kehidupan. Semoga iman kita semakin diteguhkan, harapan kita semakin bertumbuh, sehingga kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin berkembang dan menghasilkan buah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk air baptis, karena tidak ada pemercikan, karena dalam masa pandemi ini, marilah kita menyadari akan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Sebagai manusia yang telah dibaptis, kita kadang jatuh dalam dosa. Maka dengan penuh kerendahan hati kita sesali dosa-dosa kita itu. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita pantas dan layak untuk menjadi manusia Paskah. Kita bangkit berdiri, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan supaya kita pantas untuk membaharui janji baptis yang telah kita terima. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direcikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sudah mengenangkan penciptaan baru yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk membarui janji baptis yang pernah kita ucapkan. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan berikut. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Ya, kami menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, dan yang melanggar hak-hak asasi manusia, serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Ya, kami menolak.
apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Ya, kami menolak. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah takut, janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya, kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang serta bersatu padu mengatasi masalah, termasuk pandemi virus corona yang kami alami ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami
berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu, memasuki Paskah Raya abadi. Demi pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan dalam percampuran air dan anggur ini, kami boleh ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan reda dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bersihkanlah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada malam Vigili Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan menebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan manusia, selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama Roh Kristus. Anak domba Allah, Yang manusia sedia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang mengampun sedia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang dalam pesta perjamuannya. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Para ibu, bapak, saudara-saudari, para bruder dan suster yang terkasih, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan, mungkin juga ada dari Ormas yang ikut menjaga perayaan Paskah pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Polisi, mungkin dari TNI, unsur dari Banser yang telah menjaga kami sehingga kami boleh beribadah dengan nyaman, aman, dan tentram. Yang kedua, terima kasih untuk para petugas protokol kesehatan di stasi ini. Yang ketiga, terima kasih untuk para petugas liturgi, kelompok kur dan organis dengan seragamnya yang baru. Tepuk tangan untuk mereka.
Terima kasih para suster yang telah menjadi petugas membagi komuni. Terima kasih lektris, terima kasih komsos, terima kasih ibu bapak, saudara-saudari, dan juga seluruh panitia Pekan Suci di stasi ini. Mari kita kembangkan terus budaya kehidupan sebagai manusia Paskah. Kita akhiri perayaan syukur Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan secara meriah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah malam ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya, amen, amen, haleluya, amen. Haleluya, amen, amen, haleluya, amen. Amen.